Chapter 525. Di malam gelap yang sunyi, bulan yang cerah berada di langit, dan angin sepoi-sepoi bertiup, Zuo Fan duduk dengan tenang di gubuk kecil tempat dia baru saja menetap, memejamkan mata ringan. Dan meletakkan matanya di dahinya. Sejumput api cian menyala. Ini adalah kinggian yang diberikan Kun Peng di tahun-tahun awalnya. Awalnya dia tidak tahu apa itu untuknya, tetapi setelah Kun Peng mengangkat beberapa poin, dia menemukan bahwa ini adalah harta para dewa pemurnian. Pada saat ini, dia menggunakan nyala api ini untuk memurnikan roh primordial, dan esensi serta kekuatan roh primordial tumbuh seperti yang terbang. Namun, pada saat ini, suara bising tiba-tiba masuk ke telinganya, menyebabkan dia mengerutkan kening, dan api biru di dahinya segera padam. Zuo Fan, cepat bangun dan kumpulkan. Sebuah suara tua buru-buru terdengar. Setelah beberapa saat, pintu didorong ke samping dengan suara ketukan. Yuan Lao buru-buru panik. Setelah berlari masuk, dia menarik Zuo Fan dan berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zuo Fan terkejut, dan dia tidak tahu mengapa. Yuan tua, apa yang terjadi? Sangat cemas. Aduh, kamu baru saja datang ke sini. Aku tidak tahu. Ini adalah pertemuan dua orang dewasa murid tukang harus bergegas pergi sesegera mungkin. Jika terlambat, nyawa tidak akan terselamatkan. Yuan tua menggoyangkan janggutnya tanpa sadar, matanya memancarkan ketakutan. Zuo Fan terkejut dan bahkan lebih bingung, dua orang dewasa? Bukankah rumah yang berguna ini di bawah kendalimu? Hei, lelaki tua itu hanyalah seorang pelayan nominal, ini di dunia, yang kuat dihormati di mana-mana. Apa menurutmu alam penempaan tulang dari lelaki tua itu bisa menjadi raja dan hegemoni? Yuan Lao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam sambil menarik Zuo Fan untuk berlari dengan langkah kecil. Zuo Fan mengetahuinya di dalam hatinya, dan sepertinya ada juga ular di dalamnya. Namun, dia tidak khawatir sama sekali, naga yang kuat itu hampir tidak bisa menghancurkan ular itu, hanya karena naga itu tidak cukup kuat. Seekor naga seperti dia, tetapi naga ajaib yang melonjak yang dapat menembus langit, bahkan jika itu adalah ular berkepala tanah yang berani memprovokasi dia. Dia harus menundukkan kepalanya dan merayunya. Senyum dingin, Zuo Fan tidak berkomitmen, dan mengikuti tarikan Yuan tua, dia berlari sepanjang jalan untuk mengikuti. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di sudut terdalam dari rumah berguna ini. Di kaki gunung, ada lubang hitam seukuran manusia. Dilihat dari kejauhan, itu tidak berdasar. Tersebar, orang-orang yang datang dari segala arah berjalan di dalam satu demi satu. Ketika Yuan tua melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pahanya dan berkata, Oh, ada begitu banyak orang, kebanyakan orang pasti sudah masuk, kita terlambat. Jadi apa? Bukankah masih ada orang di sini? Dan kita bukan yang terakhir? Dia mengangkat alisnya, dan Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tapi Lao Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kamu bisa datang sedikit terlambat, tetapi kamu tidak boleh terlambat setengah menit. Saat dia berkata, dia buru-buru menarik Zuo Fan ke arah squeeze ke dalam lubang. Segera setelah aku memasuki gua, tetapi melihat api membubung ke langit, deretan lilin menyala di kedua sisi gua, menerangi lorong. Semua orang berjalan cepat di sepanjang lorong ini, dan itu sekitar 1/4 jam sebelum mereka melihat api yang lebih terang. Melihat ke atas, ternyata itu adalah aula luas yang digali dari pegunungan, dengan radius puluhan mil. Semua orang berdiri di tengah aula, puluhan ribu orang, semua mengangkat kepala dan melihat keduanya berdiri di platform tinggi di depan. Salah satunya adalah seorang wanita, tetapi setengah dari wajahnya ditato dengan gambar kalajengking ungu hitam, dan matanya memancarkan warna yang menyeramkan. Aura kuat dari seluruh tubuh terekspos, dan dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik 3 lapis dengan cahaya magis. Orang lain adalah pria kekar dengan seluruh pipinya tertutup jubah hitam dan mencibir di sudut mulutnya. Dari aura yang samar-samar memancar, Zuo Fan juga dapat mengatakan bahwa ini adalah master dari 4 tingkat foto ajaib. Tanpa diduga,
Kamar tukang juga merupakan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok? Zuo Fan sedikit mengangguk dan terkekeh. Yuan Lao menarik lengan baju La Zuo Fan sedikit, dan berkata dengan hati-hati, mereka semua adalah murid batin sebelumnya, dan mereka dihukum ke kamar tukang karena membuat kesalahan besar. Hidup ini dianggap hancur. Jadi kamu tidak memiliki temperamen yang baik, jadi kamu sebaiknya tidak memprovokasi dengan mudah. Meskipun ada 4 diaken di belakang kamu untuk diurus, mereka juga memiliki perlindungan para tetua di belakang mereka. Jangan hanya meminta kematian. Orang tua Yuan, ini dia kenapa kamu belum muncul, apa yang kamu gumamkan? Pada saat ini, teriakan kasar terdengar, dan semua orang melihat ke atas. Tetapi mereka melihat galak menghadapi pria besar di platform tinggi. Tanpa sadar, Pak Tua Yuan menciutkan lehernya dan memberi Zuo Fan kedipan lagi. Dia berlari sampai ke platform tinggi, dan berkata dengan senyum menyanjung, maaf, orang tua itu terlambat hari ini. Semoga maafkan aku. Hal-hal lama, jika bukan karena orang tuamu kekurangan materi dan bakat yang buruk, aku pasti akan menganggapmu sebagai orang tua untuk berlatih. Dan kakiku dan kaki benar-benar semakin lambat dan lambat. Memberi dia tatapan galak, pria besar itu berkata dengan suara guci. Yuan Lao mengangguk berulang kali dan tersenyum datar. Terima kasih, Tuan Kuilang karena tidak membunuh, hahaha. Oke, segera dapatkan rosternya, aku ingin menghitung jumlahnya orang-orang itu hilang. Dia memelototinya, dan Kuilang mengutuk dan berkata, aku abadi, tulang murah. Aku khawatir aku akan mencoreng latihan Laozi dengan kamu orang tua. Ya, hahaha. Yuan Lao terus mengangguk dan membungkuk, dengan ekspresi malu, dan menyerahkan sebuah buku kepada Kuilang dengan santai. Ambil dan lihat lebih dekat. Kuilang memulai namanya, Li Ergo, Hua Tiesu. Suara Kuilang begitu keras sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Telinganya sakit, sepertinya menunjukkan keahliannya. Setelah semua orang mendengarnya, mereka buru-buru mengangkat tangan dan berteriak, karena takut mereka akan melambat dan tersangkut amarahnya. Pada akhirnya, semua orang telah menyelesaikan nama mereka satu persatu. Kuilang membalik daftar sampai akhir, dan ketika dia akan menutupnya seperti biasa, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, apakah ada pendatang baru? Ini, Zuo Fan. Ya, Zuo Fan perlahan mengangkat tangannya tanpa berkomentar. Kuilang meliriknya dalam-dalam, tetapi mencibir, hei. Karena ini pendatang baru, pertama-tama kita harus membuat aturan. Tidak. Kuiye, kasihanilah. Namun, pada saat ini, Yuan Lao segera melambaikan tangannya, berhenti, dan memohon, Kuiye, Tuhan ini ditutupi oleh 4 diaken. Ribuan Dingwan menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Jika kamu menyakitinya, aku tidak bisa menjelaskannya di sini. Petik 2. Dengan senyum dingin, Kuilang tidak peduli, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan membuat grunts. Bagaimana jika ada diaken yang tercakup olehnya? Aku masih memiliki sesepuh di belakang aku. Ketika kamu datang ke sini, kamu harus mematuhi aturan di sini. Petik 2. Kuiye, kali ini berbeda. 4 diaken benar ini sangat penting, dan bahkan mengancam akan pergi ke Sovereign untuk bersikap adil padanya. Pikirkan tentang hal ini, apakah para tetua di belakangmu sangat peduli padamu? Di matanya, para tetua berbalik, dan Yuan mengingatkannya dengan hati-hati. Tubuh tidak bisa tidak mandek, pikir Kuilang hati-hati. Mereka semua adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh sekte. Bahkan tuan sebelumnya, melihat bahwa dia tidak memiliki masa depan, dia tidak lagi campur tangan, hidup dan mati diserahkan kepada nasibnya. Satu-satunya keuntungan adalah aku dapat pergi ke tempat lama untuk mengunjungi guru kapan saja dan mendapatkan beberapa bantuan kecil. Namun, tidak mungkin lagi membiarkan tuannya membelanya. Jika keempat diaken sangat menghargai Zuo Fan ini, dan bahkan mengambil risiko menghadapi tuan untuk bersyafaat atas namanya, maka jika ada yang tidak beres dengannya, mereka pasti akan membantunya.
Dia tidak ingin memprovokasi Diaken dari Sekte Sang Kuilang, karena anak ini sangat berharga, latar belakangnya tidak boleh sederhana, lebih baik tidak menimbulkan masalah. Pada saat ini, wanita itu menatap Zuo Fan dalam-dalam dan mengingatkannya. Mengangguk sedikit, Kuilang menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menurunkan tinjunya. Tidak perlu setetes madu untuk menarik segerombolan lebah. Memikirkan hal ini, mata Kuilang bergerak sedikit, dan kulitnya menjadi serius lagi, dan dia berkata dengan keras, hari ini membunyikan bel untuk memanggil semua orang untuk berkumpul. Bukan untuk hal lain, hanya untuk satu hal. Hari ini, medan syuro lagi. Nyalakan, dan hanya pemenang yang bisa keluar dari sini. Apa? Tanpa sadar kaget, semua orang kaget dan berteriak lagi dan lagi. Lelucon apa? Sura bukankah lapangan terbuka setiap 3 tahun? Sekarang baru setengah tahun. Bagaimana mungkin? Mendengus jijik, dan Kuilang diam-diam berkata, tidak peduli apakah itu 3 tahun atau 6 bulan, itu sebenarnya sama, hanya yang kuat yang bisa bertahan sampai akhir. Yang kalah hanya bisa berkontribusi pada sekte sebagai material. Sekarang, di gua ini, bel mulai berkelahi, dan bel berhenti, itu berhenti segera. Apakah kamu mendengarnya? Begitu komentar ini keluar, semua orang menjadi lebih panik, tetapi mereka tidak siap sama sekali. Mereka mengira akan ada beberapa pengaturan untuk rapat umum ini, seperti sesepuh mana yang merayakan ulang tahunnya lagi, sehingga mereka bisa mempersiapkannya. Tanpa diduga, ternyata itu adalah bidang syuro. Apakah materi pelatihan untuk murid-murid di sekolah ini tidak cukup? Ketika Yuan Lao melihatnya, dia melirik Zuo Fan, dan dia sangat cemas. Dia bertanya kepada mereka berdua, Kuiye, Zuo Fan adalah pendatang baru. Lapangan syuro, bisakah aku merasa nyaman? Sekarang, jangan biarkan dia berpartisipasi. Aturan adalah aturan. Bahkan jika kamu melihat Diaken, aku tidak mengganggunya, tetapi syuro lapangan adalah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap tukang. Jika dia tidak menjaganya, bagaimana aku akan meyakinkan publik di masa depan? Kuilang dengan tegas menolak dengan mendengus dingin. Wanita itu menatap Zuo Fan dalam-dalam dan dengan samar berkata, orang tua Yuan, kamu tidak perlu terlalu cemas. Bocah itu, basis kultivasi tingkat ke-6 Tiangsuan, dianggap kuat di antara kelompok ini. Murid tukang, aku akan hidup sampai akhir. Kuilang melirik Zuo Fan dan sedikit mengangguk. Tampaknya mereka tidak mengabaikan Diaken di belakang Zuo Fan, mereka membiarkannya pergi setelah mengetahui bahwa dia pasti baik-baik saja. Setelah mengetahui hal ini, Yuan Lao juga sedikit mengangguk dan menghela nafas lega. Wajah hantu raksasa, Yueling, wajah hitam Yan Luo, Kuilang, aku bercinta dengan nenekmu. Tiba-tiba, minuman keras tiba-tiba berdering, dan tiba-tiba ada kerumunan di kerumunan. Seseorang tiba-tiba menunjuk kedua orang di atas panggung dan berteriak, jangan pikir aku tidak tahu. Zongmen tidak meminta untuk mengumpulkan materi pelatihan sama sekali. Kali ini murid luar memasuki kompetisi pintu dalam, dan itu akan segera mulai. Kamu hanya untuk milikmu. Kakak dan anakku hanya mengumpulkan bahan. Aku akan pergi ke sekte untuk menuntutmu. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, pria itu melonjak ke langit dan terbang keluar dari gua dalam sekejap. Tuan berat. Melihat adegan ini, Kuilang tersenyum dingin, matanya tiba-tiba mengembun, dan angin hitam tiba-tiba bergegas ke arah pria itu. Dengan satu sentuhan, pria itu tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya dan keluar dari hatinya, dia pingsan dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua gemetar. Ketika Zuo Fan melihatnya, kelopak matanya sedikit berkedut, dan dia berpikir sendiri. Roh primordial menyerang, tetapi kekuatan roh primordialnya sangat mendominasi, dan itu harus dikaitkan dengan latihan. Tampaknya beberapa teknik jahat digunakan untuk mengolah jiwa dengan begitu ganas. Berbalik dan melihat semua orang yang hadir, Zuo Fan segera mengerti bahwa ada begitu banyak materi pelatihan. Tidak heran, tapi itu tidak akan baik untuknya di masa depan. Cahaya bijak melintas di matanya, Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Pada saat ini, ketika ada suara lembut, Nakui Wolf sudah membunyikan bel perunggu di sebelahnya. Melihat semua orang di bawah, dia berkata dengan dingin, lapangan Shuro terbuka. Berani melarikan diri siapapun yang membunuh kamu. Chapter 526. Tenang, sunyi mematikan, semua orang melihat sekeliling dengan kewaspadaan ekstrim, tapi tidak melakukan apa-apa. Setiap orang memiliki mata besar dan mata kecil, berdiri linglung, memperhatikan gerakan orang lain, keringat sudah keluar dari kepala mereka. Sentuh. Tiba-tiba, dengan suara keras, tukang reparasi 8 kali lipat tulang tersingkir dalam sekejap, dan dia kehilangan napas. Semua orang terkejut dan melihat ke atas, tetapi mereka melihat Kui Lang menunduk dengan dingin, dan telapak tangan yang terangkat perlahan turun. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya untuk kamu sampai kamu cukup membunuh. Adapun siapa yang sangat sial, itu belum tentu terjadi. Dengan senyum dingin, mata Kui Lang berkedip menakjubkan Jing Mang. Menggerutu, mau tak mau aku menelan ludah, dan mata semua orang menjadi lebih ketakutan. Ketika aku melihat orang lain di sekitar, mataku sudah penuh dengan lampu merah gila. Ah! Dengan teriakan keras, aku tidak tahu siapa yang memimpin dalam mengambil harta sihir dan memotongnya pada orang-orang di sekitar. Semua orang juga penuh semangat, berkelahi dengan orang-orang di sekitar mereka. Untuk sesaat, teriakan dan ratapan terdengar menjadi satu kesatuan, dan darah dan cahaya menyembur ke setiap sudut. Gua tempat lilin menyala terang tadi ternoda dengan lapisan darah cerah dan menjadi bau. Mayat berjatuhan satu demi satu, tidak ada kepanikan atau kecelakaan di matanya, hanya warna kompleks ketakutan dan kegilaan. Zuo Fan memandang semua ini dengan dingin, dan mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah kegilaan yang muncul di bawah ketakutan yang ekstrim. Mungkin pada awalnya orang berjuang untuk hidup sendiri, tetapi perlahan, dalam pertarungan gila ini, mereka tidak lagi tahu apa tujuan mereka. Karena pada saat ini, dalam suasana yang begitu brutal, iblis di hati mereka telah sepenuhnya mengendalikan mereka, dan mereka membunuh mereka seperti boneka. Mereka bingung, hanya bersemangat. Ini adalah lapangan Shuro. Semua orang berubah menjadi iblis. Tidak ada orang yang nyata di lapangan Shuro. Diam. Tiba-tiba, ada suara menerobos udara, dan Master dari Langit Mendalam 3 telah kehilangan matanya, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk menilai. Dia menyerang Zuo Fan. Seorang Master dari Langit ke-6 Mendalam, hanya mencari kematian. Zuo Fan berdiri diam, dan hatinya sangat tenang. Ketika orang itu bergegas di depannya, dia melambaikan tangannya secara acak, dan segera menepuk orang yang tulang dan ototnya patah, dan dia kehilangan napas dalam sekejap. Tapi setelah tubuhnya jatuh ke tanah, masih ada senyum gila yang tak bisa dijelaskan di matanya. Zuo Fan menatapnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada apa-apa selain kepolosan di hatinya. Dengan cara ini, Zuo Fan telah berdiri di medan yang kacau, tidak bergerak, seolah-olah pembunuhan di sampingnya tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya beberapa orang yang membunuh mata merah yang datang kepadanya dengan ceroboh, dia akan menyelesaikannya sesuka hati. Selain itu, dia tidak melakukan apa-apa. Bagaikan karang yang tak bergeming diterpa badai, meski ombak di sekitarnya kencang, ia masih begitu tenang di sana, tak bergerak sama sekali, dan tak terpengaruh dunia luar. Tetapi ketika dia datang ke sini, dia menjadi kehadiran yang paling mencolok di lapangan. Ada apa dengan anak itu? Alisnya sedikit mengernyit, dan Kui Lang menunjuk ke Zuo Fan dan berkata, aku tidak bisa tidak menjadi sedikit bersemangat tentang adegan berdarah seperti itu. Aku ingin turun dan bunuh kuartet. Mengapa anak ini, wakilnya tidak relevan, sangat pendiam? Sepertinya dia tidak berada di bidang sura ini sama sekali, dan tidak pada tempatnya di sini. Petik 2. Yue Ling juga melihat ke sana ketika dia mendengarnya, sedikit mengernyit. Keraguan, anak ini memang aneh, tidak seperti pesulap, bahkan bukan dokter umum. Dalam situasi seperti itu, bahkan orang benar harus dibunuh, tapi dia adalah master sejati. Ada kilatan cahaya di matanya. Yuan Lao membelai janggutnya dengan ringan,
menatap sosok Zuofan, matanya dalam, dan dia membuat suara samar. Setiap orang memiliki iblis di dalam hati mereka. Kami di jalan iblis harus mengeluarkan iblis di dalam hati kita, secara menyeluruh memperbaikinya, dan memahami Dao. Tetapi orang-orang biasa hanya mempraktikkan penampilan iblis, dan sifat iblis dilepaskan. Begitu kita menemukan ini, adegan pembunuhan akan dikendalikan oleh sifat iblis dan jatuh ke neraka. Tapi dia berbeda. Dia telah menahan sifat iblis dan mengembangkan karakternya secara ekstrim, mengubahnya menjadi dia benar-benar mengendalikan iblis, bukan iblis mengendalikan dia. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Lao menghela nafas, tanpa diduga. Di usianya yang masih muda, dia memiliki mentalitas untuk berkultivasi, dan masa depan akan menjadi jalan besar. Masa depan benar-benar tidak terbatas. Wajah Yuan tua penuh kekaguman. Kuilang dan Yueling memandangnya, tetapi mereka sudah tercengang. Kapan orang tua ini menjadi begitu dalam? Kami tidak mengerti apa yang dia katakan. Orang tua Yuan, apakah kamu sakit? Setelah berkedip ragu, Kuilang menatap Yuan Lao dengan curiga. Tanpa sadar terkejut, Yuan Lao melirik mereka berdua lagi dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, lelaki tua itu mengirimnya dengan perasaan. Jangan pedulikan keduanya. Aku hanya ingin mengatakan ini adalah Zuofan, mereka bukan orang biasa, tolong jaga mereka di masa depan. Sentuh. Dia memukul kepala Yuan Lao dengan keras, dan Kuilang berteriak, setelah berpura-pura untuk waktu yang lama, bukankah kamu membiarkan kami merawatnya? Itu membuatmu merasa sedalam master yang tiada taranya. Hehehe, iya, aku tidak akan berani lagi di masa depan. Dengan senyum menyanjung, Oud Yuan mengangguk. Melihat ini, kedua Kuilang saling memandang dan mengangkat bahu tanpa daya. Orang tua ini tidak terlalu kuat, tetapi dia berpura-pura baik, tetapi dia bahkan berbicara tentang ortodoksi, hampir menggertak mereka. Tak heran beberapa orang mengatakan bahwa menjadi tua dan tidak mati adalah pencuri. Hal lama ini akan menjadi halus. Setengah jam kemudian, suara pembunuhan di ladang Si Uluo masih mengguncang bumi, dan Zuofan masih seperti sebelumnya, hanya menontonnya dengan tenang. Dari waktu ke waktu buang ikan rucah di sebelahnya. Kuilang melihat ke medan perang yang masih dalam ayunan penuh di bawah, dan merasa itu hampir selesai, jadi dia mengangkat tangannya dan mengetuk bel perunggu dengan ringan. Membuat suara yang tajam. Tapi itu sia-sia. Semua orang di tempat kejadian sudah masuk ke dalam roh-roh jahat. Mata mereka sangat merah sehingga mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Tidak mungkin, Kuilang dan Yueling saling memandang, keduanya mencibir, mengambil napas dalam-dalam, dan berteriak, hentikan semuanya. Naungan besar yang mengguncang dunia, bergema terus-menerus di dalam gua, menyebabkan seluruh pegunungan bergemuruh dan bergetar. Kekuatan primordial yang kuat dari mereka berdua, mengikuti auman langsung ke telinga semua orang, segera mengejutkan kepala orang dan jatuh ke tanah. Pembantaian yang membuat semua orang gila, segera berhenti. Orang-orang yang hidup memeluk kepala mereka, meratap dan berguling-guling di tanah. Orang mati selalu terbaring di genangan darah itu, dengan mata terbuka lebar dan ganas di mata mereka, tetapi mereka telah kehilangan setengah dari napas mereka. Kuilang melihat sekeliling, memandang Yueling di samping, dan mengangguk puas, bahan-bahan ini cukup untuk mereka berdua. Yueling juga senang mengangguk, langkah senyum tipis melintasi sudut mulutnya. Tetapi pada saat ini, Kuilang sedang melihat ke medan perang dengan senyum di wajahnya, tetapi pupil matanya tiba-tiba mengembun, dan wajahnya terkejut. Ada apa, Kuilang? Dengan cemberut, Yueling menatapnya curiga. Tanpa berbicara, murid-murid Kuilang bergerak tanpa sadar, menggoyangkan lengannya dan mengangkatnya, menunjuk ke depan. Wajah spiritual Yue mencurigakan, tetapi saat dia menunjuk ke sana, dia juga terkejut di hatinya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Di sana, Zuofan masih berdiri diam, melihat sekeliling dari waktu ke waktu untuk melihat situasi semua orang, santai dan puas. Tidak mungkin, suara ajaib kita berdua, bagaimana mungkin dia tidak memiliki apa-apa? Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil,
dan Yueling berkata dengan tidak masuk akal. Meliriknya dalam-dalam, Kuilang memikirkannya dan menebaknya. Dia hanya langit mendalam 6 lapis, dan kekuatan roh primordial tidak dapat menahan kejutan kamu dan aku. Satu-satunya kemungkinannya adalah dia memiliki harta sihir untuk melindungi jiwanya. Setelah mendengar ini, Yueling mengangguk sedikit, sangat setuju. Orang tua itu mengatakannya sejak lama, dia bukan orang biasa, yang terbaik adalah keduanya merawatnya dengan baik. Pada saat ini, Yuan Lao mengambil kesempatan untuk mengatakan lagi. Saling memandang, mereka berdua menundukkan kepala untuk waktu yang lama dan sedikit mengangguk. Harta karun ajaib yang dapat melindungi roh primordial bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Anak ini hanya lapisan ke-6 dari langit yang mendalam, dan dia memiliki hal yang baik, dan dia pasti memiliki latar belakang yang dalam. Untuk sementara waktu, mereka berdua menatap tatapan Zuofan, dan mereka bahkan lebih menghargainya. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa Zuofan, seorang aneh, pada awalnya kuat dalam roh, dan bahkan kekuatan roh pada master umum tidak dapat dibandingkan dengan dia. Adapun latar belakangnya, haha. Meskipun Xie Wuyu secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan klan, tetapi dalam keyakinan padanya, dia tidak mempedulikannya. Dapat dikatakan tidak ada lagi. Hanya saja ada begitu banyak hal misterius tentang Zuofan sehingga setiap orang yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertak. Batuk-batuk-batuk, tanpa sadar terbatuk sedikit, Kuilang melihat Zuofan lagi dalam-dalam, lalu menyapu ke yang lain yang hadir, berteriak keras, "Selamat, semuanya, aku selamat kali ini. Sekarang kamu bisa kembali. Sekarang, akan ada banyak tugas tukang. Besok, menunggu kalian semua." Lagi pula, Kuilang dan Yueling meminta mayat untuk dikumpulkan dan pergi. Orang-orang lainnya juga pergi dengan gembira karena mereka selamat dari bencana. Hanya Zuofan, yang menyaksikan semua ini, mencibir berulang kali, apa perbedaan antara kelompok pria ini dan babi yang dibesarkan di peternakan? Perbedaannya adalah mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Sedikit gemetar, Yuan Lao terkekeh tanpa sadar, datang ke sisinya, melihat sosok-sosok kerumunan yang menghilang, dan menghela nafas. Hati manusia itu egois. Dan hati manusia melahirkan roh-roh jahat. Jika mereka melawan dengan putus asa, bahkan jika mereka tidak berhasil, tidak ada manfaat bagi sekte, dan kamar tukang sudah lama tidak ada lagi. Namun, sekte telah meninggalkan jalan bagi mereka. Selama mereka telah berkultivasi cukup kuat, mereka bisa keluar dari sini dan menjadi penatua dan diaken. Berjuang mati-matian, berpikir bahwa akan ada hari ketika orang-orang akan ditempati, tetapi itu terjadi untuk melengkapi tempat rumah yang berguna. Jadi, bukan sekte yang memperlakukan mereka sebagai babi, tetapi hati mereka sendiri, memberi diri mereka sendiri lingkaran babi. Yuan Lao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip dengan jijik. Tapi ini juga sangat bagus, dunia dihormati, bahkan di kandang babi ini, selama itu cukup kuat, kamu bisa bergegas keluar. Orang-orang yang turun adalah yang lemah, dan yang terkuat layak untuk mati. Mendengar ini, Zuofan mengangguk dengan jelas, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Dunia tidak baik hati, dan semuanya adalah anjing, terutama sekte iblis. Kamar tukang ini adalah neraka Shuro, bukan hanya tempat murid sekte bisa mendapatkan materi pelatihan, tetapi juga tempat bagi yang benar-benar kuat untuk bertransformasi. Jika kamu bisa keluar dalam situasi seperti itu, kamu harus menjadi talenta hebat yang telah mengalami banyak kontes hidup dan mati, pilar Chengzung. Dengan cara ini, rumah praktis ini benar-benar merupakan bagian penting dari sekte sihir. Selain itu, tidak ada kebajikan di dunia, dan hanya ada kelangsungan hidup dan kematian. Tetapi rumah praktis ini hanyalah dunia kecil yang telah menanggalkan semua jubah kemunafikan di dunia. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan dengan ringan menutup matanya. Suasana hatinya tampaknya telah membaik lagi, dan dia banyak menyadari. Chapter 527. Gelombang jernih memancar dari tubuh Zuofan, dan kemudian dengan teriakan, nyala api sian membakar dahinya. Yuan Lao terkejut,
Pupil matanya tidak bisa menahan gemetar, penuh kejutan. Saat berikutnya, tetapi dengan suara lembut dari Wenbo, aura Zuo Fan tiba-tiba meningkat beberapa kali lagi, dan saat dia berdiri dengan tenang, tingkat kultivasinya menerobos dari lapisan ke-6 dari alam langit ke-7 yang mendalam. Dari langit yang mendalam, Yuan Lao memandang dengan takjub dan diam-diam mengaguminya. Aku ingin datang ke anak ini karena setelah melihat bidang Shuro ini, ia memiliki sedikit wawasan di hatinya, dan suasana hatinya telah membaik untuk sementara waktu, yang akan mendorong tingkat kultivasinya dan langsung meningkat. Namun demikian, keadaan pikiran adalah keadaan pikiran, dan landasan kultivasi adalah landasan kultivasi. Basis kultivasi menentukan kekuatan kamu saat ini, dan suasana hati kamu menentukan kekuatan masa depan kamu. Tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Juga sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi dengan peningkatan keadaan pikiran. Orang yang dapat melakukannya dari zaman kuno hingga sekarang adalah langka dan sangat langka. Tapi sekarang, Zuo Fan telah melakukannya. Ini hanya menunjukkan bahwa putra ini memiliki pemahaman yang tinggi dan langka di dunia. Dia benar-benar orang yang berbakat. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Yuan Lao menatap Zuo Fan dengan penuh semangat, suaranya sedikit kering. Ketika aura Zuo Fan telah stabil, King Yan menarik kembali, dan ketika dia membuka matanya, yang tampaknya telah menemukan emas, masih mengeluarkan cahaya terang tanpa berkedip. Alisnya sedikit berkerut, dan Zuo Fan menatap lelaki tua ini dengan mata berapi-api. Dia merasa sedikit canggung di hatinya. Dia batuk kering dan berkata ringan, batuk. Lao Yuan, apa maksudmu? Jika kamu panik, jangan datang padaku juga, aku tidak pandai dalam hal ini. Aku tidak memperhatikan itu, tapi Yuan Lao berpikir sebentar sebelum dia kembali. Setelah rasa itu datang, aku tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan Zuo, jangan salah paham. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, dia juga lurus. Begitu pernyataan ini keluar, keduanya saling memandang lagi, bersama-sama. Tertawa terbahak-bahak. Omong-omong Tuan Yuan, aku benar-benar tidak menyangka rumah tukang ini memilih bahan seperti ini. Setelah tersenyum, Zuo Fan dan Yuan Lao berjalan berdampingan. Beberapa saat, bertanya-tanya. Sungguh keajaiban bahwa kamu dapat bertahan berkali-kali di bidang Shuro hanya dengan kekuatan kamu. Hei, keajaiban apa itu? Bukan keajaiban, hanya saja semua orang hidup dengan cara yang berbeda. Itu saja, yang kuat memiliki cara bertahan hidup untuk yang kuat, dan yang lemah juga memiliki cara bertahan hidup untuk yang lemah. Apalagi, di masa lalu, tidak ada cara seperti itu. Memerintah sebagai Xiu Luochang. Para tetua Zongmen datang untuk memilih materi pelatihan, dan lelaki tua itu takut dipilih. Sengaja menekan basis kultivasi. Para tetua memandang rendah mereka, dan mereka selamat. Kemudian, penuaan adalah yang terpanjang, dan waktu di sini adalah yang terlama, jadi logis untuk menjadi manajer di sini. Aku tidak akan mati medali emas, dan aku keluar dari lautan penderitaan. Petik 2. Oh, kalau begitu aturan medan Shuro. Dia mengangkat alisnya, dan Zuo Fan berkata dengan bingung. Aku melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Yuan Lao dengan hati-hati berbisik, Zuo Fan, aku katakan, pada kenyataannya. Aturan di medan Shuro ditetapkan setelah Tuan Kuilang datang ke sini. Hei, kenapa dia melakukan ini? Zuo Fan Qi bertanya dengan gerakan hati. Tanpa sadar tertawa, Yuan Lao berkata dengan acuh tak acuh, Zuo Fan, kamu tahu bahwa ada dua jenis orang di rumah yang berguna ini. Salah satu jenis adalah murid yang dihilangkan, mereka hanya berakhir dengan 2, atau mereka diambil sebagai materi pelatihan, kamu bisa terbang ke langit dan menjadi penatua di Aken. Ada kategori lain, yang kuat yang telah dihukum di sini. Mereka memakai tubuh dosa, tentu saja mereka tidak memiliki banyak cara untuk bertahan hidup. Aku takut mereka akan tinggal di sini seumur hidup. Tapi, ada aturan di klan, yaitu, mereka yang telah memberikan kontribusi besar, terlepas dari kesalahan apapun di depan, dapat dimaafkan. Itu adalah untuk orang-orang di luar,
Mereka semua ditugaskan ke kamar tukang, dan mereka bisa berdiri. Pekerjaan apa? Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil mencibir. Yuan Lao juga tertawa kecil, tetapi berkata dengan nada acuh tak acuh, itu tidak bisa dikatakan, seperti yang dikatakan sebelumnya, yang kuat akan selalu kuat. Dan mereka yang ingin membuat jasa dapat memikirkannya. Perbuatan baik di mana-mana Fa. Sama seperti sekarang, jika bidang syuro ini terus berlanjut, itu benar-benar akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Oh, mengapa kamu mengatakan ini? Zuo Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, mata Yuan Lao berkedip, dan suaranya memudar, meskipun orang-orang di kamar tukang tahu bahwa ada cara untuk bertahan hidup. Hanya ada beberapa yang bisa buru-buru keluar. Mereka semua biasa-biasa saja dan dapat hidup sehari-hari. Orang-orang seperti orang tua mencoba yang terbaik untuk menekan kultivasi mereka, karena takut diambil oleh para tetua yang berlatih seni sihir. Oleh karena itu, materi latihan sebelumnya relatif miskin. Tapi sekarang, dengan aturan lapangan syuro, jika orang-orang di ruang tukang ingin hidup lebih lama, mereka harus berlatih keras dan menjadi lebih baik dari yang lain. Untuk sementara, kekuatan keseluruhan meningkat, zong kualitas materi pelatihan untuk veteran master batin juga meningkat pesat. Terlebih lagi, lapangan sura akan memberi orang ilusi bahwa nasib mereka sendiri ada di tangan mereka sendiri. Mereka yang tewas dalam pertempuran digunakan sebagai materi pelatihan, dan mereka yang bertahan hidup secara alami dapat terus hidup selamanya. Para tetua tidak akan dipilih lagi. Jika kamu lebih kuat dari yang lain, kamu dapat hidup, lebih lemah dari yang lain, dan kamu akan mati. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan berguna rumah akan mendekati murid luar. Terutama, setelah Yueling datang, beberapa aturan ditingkatkan. Mereka yang berada di bawah alam penempaan tulang tidak perlu berpartisipasi di lapangan sura untuk memastikan bahwa darah segar akan mengalir. Tidak lelah, dan mereka akan melakukan hal-hal yang melelahkan. Jika ini terus berlanjut, murid ruang tukang, kekuatan keseluruhan akan cukup tinggi, yang merupakan pencapaian besar. Mereka berdua mungkin dapat kembali ke pintu dalam dengan ini. Zuo Fan mengangguk dengan jelas, mengetahui di dalam hatinya, dua tindakan orang ini jelas merupakan metode menyerang hati. Melemparkan orang-orang yang tersingkir ini yang dilahirkan untuk tidak dicintai, dan kemudian melemparkan mereka kembali ke dalam hukum hutan di mana yang lemah dan yang kuat makan. Membangkitkan sifat liar di dalam hati mereka. Mungkin di mata orang luar, mereka memang sekelompok domba yang harus disembelih, tetapi di lapangan syuro, masing-masing dari mereka adalah binatang buas yang berjuang untuk bertahan hidup. Dapat dibayangkan bahwa jika sekelompok orang seperti itu dapat memperoleh sumber daya pelatihan yang cukup, potensi perkembangan masa depan mereka pasti lebih tinggi daripada beberapa murid batin. Ada kilatan cahaya di matanya, Zuo Fan mengangguk pelan, dan bergumam, mungkinkah Xie Wuyu melemparkan Lao Su ke sini untuk membiarkan aku mengambil alih ruang kerja? Pertama, sebagai apakah kamu membuat prestasi besar? Apa yang kamu katakan? Yuan Lao terkejut dan menatapnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa, bukan apa-apa, aku hanya menghela nafas, kedua orang ini benar-benar berbakat. Sayang sekali tidak digunakan kembali oleh sekte. Ya, Yuan Lao tersenyum dan mengangguk, juga membuat suara santai. Ngomong-ngomong, apa yang mereka lakukan dan dihukum di sini? Matanya berbinar, dan Zuo Fan bertanya lagi. Tapi sebelum Yuan Lao bisa menjawab, teguran centil terdengar jelas di telinga mereka. Tanda seru. Ketika bulan yang cerah ada di langit, selubung perak menutupi tanah yang dingin setelah malam tiba. Tubuh yang anggun menari di bawah langit berbintang yang bersinar, dan bilah di tangannya bahkan lebih seperti nebula. Busur aneh melintasi gang. Zuo Fan menatap ke sana dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang menonton peri cantik menari, memperhatikan bahwa sudut mulutnya melintasi busur kegembiraan, bertepuk tangan dan berkata, "Teknik pedang yang bagus, gadis Yuer, kami lagi sampai jumpa." Postur anggun berhenti, dan dengan latar belakang cahaya bulan, wajah cantik Yuer penuh dengan embun beku.
Dia melirik Zuo Fan, tapi dia menoleh dengan acuh tak acuh. Tapi sebelum dia melanjutkan latihan, suara Zuo Fan terdengar lagi, "Nona Yuer, kebetulan sekali, kamu juga telah dihukum ke kamar tukang. Tidak bisa membantu tetapi mandek." Yuer hampir jatuh ke tanah dengan terhuyung-huyung, lalu berbalik untuk melihat Zuo Fan dan membenci, "Kamu dihukum ke kamar tukang." "Iya, aku di kamar tukang." Zuo Fan tersenyum malu-malu. Sama sekali tidak memikirkannya. Pidato Yuer terhenti untuk sementara waktu, dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian, sementara Yuan Lao melihat ke langit dengan senyum bodoh di sampingnya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Yuer tiba-tiba menunjukkan sarkasme, dan berkata dengan jijik, "Ketika aku pertama kali datang, dia mengatakan bahwa dia akan menjadi murid elit dan tuan. Akibatnya, dia bahkan tidak memasuki pintu aula utama, jadi dia dikirim ke sini." Kamar tukang benar-benar membual, konyol, Petik 2. "Hei, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak masuk ke aula? Mungkinkah kamu bertanya tentang aku dan kamu peduli dengan aku?" Matanya berbinar, dan Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika dia mendengar ini, wajah Yuer merah, dan dia berkata dengan marah, "Siapa yang peduli denganmu? Hanya saja skandalmu telah menyebar ke seluruh sekte." Setelah memasuki sekte, Tuan Tetua I bahkan tidak repot-repot melihatnya, jadi aku dikirim ke kamar tukang. Selama berabad-abad, kamu adalah yang pertama. Petik 2. Oh, begitulah. Zuo Fan mengangguk dengan jelas, kilatan menakutkan di matanya De Jing Guang. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa dia pasti menjadi sasaran begitu dia memasuki sekte. Kalau tidak mungkin dia menjadi murid biasa, dan semua orang mengetahuinya dalam waktu sesingkat itu. Namun, ketika mereka memasuki rumah praktis, orang-orang itu seharusnya menarik perhatian mereka. Kalau tidak, jika ada tas campuran, ini adalah saat yang tepat untuk hands-on, tidak mungkin berhari-hari datang dan berdiam diri. Setelah mengetahui hal ini, Zuo Fan memandang Yuer dan tersenyum, "Nona Yuer, kecuali kamu memikirkan aku akhir-akhir ini, apakah Sister Meyer memikirkan aku?" Potong, "Saudari." Dia tidak akan. Yuer hendak menjawab, tetapi dia tiba-tiba mandek, pipinya langsung memerah. Dia baru tahu sekarang bahwa dia telah memasuki kasus Zuo Fan lagi, dan dia merasa marah, aku tidak merindukanmu." Hahaha. Yuan Laozai aku tidak bisa menahan tawa dari samping, menggelengkan kepalanya, diam-diam berpikir dalam hatiku. Zuo Fan ini benar-benar seperti yang dikabarkan, berbahaya dan licik, dan memiliki cara untuk berurusan dengan gadis-gadis bodoh. Tapi tidak apa-apa baginya untuk tidak tertawa. Ketika dia tertawa, Yuer tidak bisa menahan perasaan malu. Dia mengertakkan gigi, dan tiba-tiba niat membunuh telanjang melintas di matanya. Dengan jentikan dari parang, dia mengarahkan mereka berdua. Yuan Lao terkejut dan buru-buru ketakutan bersembunyi di balik Zuo Fan, tetapi Zuo Fan tetap tersenyum tanpa rasa takut. Tepat sebelum Dao Mang hendak mendekatinya, matanya cepat dan tangannya cepat, dan dia meraih tangannya. Tangannya gemetar, tetapi ketika dia mendengar, "Oh," pedang itu jatuh ke tanah, dan alis Yuer mengerutkan kening, dan dahinya dingin dan berkeringat. Alisnya berkerut, Zuo Fan dengan cepat melepaskan pergelangan tangannya, dan berkata dengan ragu, "Aku tidak bisa melukaimu dengan kekuatanku sekarang." "Bagaimana kamu bisa begitu menyakitkan? Mungkinkah itu, kau belum terluka?" "Bagus. Apa urusanmu?" Yuer bersenandung lembut, memperlihatkan warna yang membandel. Tapi pada saat ini, ada minuman manis lain tetapi tendangan voli terdengar, "Berani, siapa yang menggertak adikku?" Chapter 528 Mission. Desas-desus dan peluit berlalu. Ditemani oleh angin kencang, sosok Anggun dengan gaun merah tiba-tiba jatuh di depan semua orang, dan Yuer dijaga di belakangnya di satu sisi. Zuo Fan mendongak, hanya untuk melihat bahwa orang itu bukan orang lain. Itu adalah wajah hantu raksasa, dan Yueling tidak diragukan lagi. Tanpa sadar, Zuo Fan terkejut dan berkata, "Dia adalah saudara perempuanmu?" Cahaya dingin telanjang melintas di matanya, dan seluruh tubuh Yueling membunuh,
dan berkata dengan kejam, "Nak, tidak peduli denganmu apa latar belakangmu, berani menggertak adikku. Wanita tuaku pasti akan menggagalkanmu, dan tidak akan ada tempat untuk menguburmu." Di dunia ini yang berani berbicara banyak padaku, Zuo Fan, kamu bukan yang pertama, tapi jelas bukan yang terakhir. Dengan senyum dingin, Zuo Fan tidak berkomitmen. Ekspresi penghinaan melintas di matanya. Melihat adegan ini, mata Yueling memadat, tinjunya mengepal tanpa sadar, dan momentum seluruh tubuhnya menjadi lebih mematikan. Namun, tekad untuk melakukan sesuatu lebih lemah dari itu. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya, di daerah kecil dengan tingkat ke-6 dari langit yang mendalam, tidak. Para praktisi dari tingkat ke-7 dari langit yang mendalam sekarang berani melawannya, pembangkit tenaga listrik 3 tingkat. Maka mungkin hanya ada satu alasan, kekuatan di belakangnya begitu kuat sehingga dia tidak menempatkan wajah hantu raksasa di matanya sama sekali. Jika dia melakukannya sekarang, akan mudah untuk membunuh anak ini, tetapi masalah di masa depan diperkirakan lebih besar. Dia tidak peduli, tapi dia masih memiliki seorang adik perempuan. Memikirkan hal ini, aura pembunuhnya, yang baru saja mendominasi, mau tidak mau perlahan-lahan layu. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Yuan Lao buru-buru melangkah maju dan membuat putaran pertempuran. Dia tersenyum lagi dan lagi, "Tuan Yueling, salah paham, barusan Nona Yue sedang berlatih di sini. Kami lewat dan memperhatikan dengan seksama ke samping tanpa perselisihan." Zuo Fan, bocah itu, bertepuk tangan untuk postur lincah Nona Yue. "Benar, Nona Yue, hahaha." Yuan Lao melihat ke arah Yue dengan ekspresi memohon di wajahnya. "Begitukah, Yue?" Yueling juga turun ke keledai, menoleh untuk melihat Yue dan bertanya. Jika masalah ini serius dan kesalahpahaman, dia tidak akan repot-repot membuat masalah, jadi biarkan saja. Tetapi jika anak ini benar-benar berani menggertak saudara perempuannya, itu hanya mencoba membunuhnya, dan dia tidak akan pernah menyerah. Tanda seru. Melihat lebih dalam ke Zuo Fan, Yue masih memiliki sedikit kemarahan di matanya, tapi dia mengangguk sedikit dan berkata dengan jujur, "Mereka tidak melakukan apa-apa. Aku yang melakukannya dulu." Zuo Fan mengerutkan kening dan mengangguk diam-diam. Meskipun gadis kecil ini memiliki kepribadian yang keras kepala, dia tidak keras kepala dan berani bertindak yang meyakinkan. Namun, Yueling itu sangat tidak masuk akal, bahkan jika kamu melakukannya terlebih dahulu, itu harus dipaksa oleh orang lain. Bocah bau, masalah ini belum selesai, mari kita tunggu dan lihat. Dengan itu, Yueling meraih pergelangan tangan indah Yue dan pergi dari sini. Sambil berjalan dan memberitahuku, "Yue, kamu ingat live, tidak ada yang baik hal di sekte. Jadi jangan hubungi anak itu lagi. Jika ada apa-apa, tanyakan saja padaku dan saudara perempuanmu Meyer. Apakah kamu tahu?" "Iya, saudari." Petik 2. Di depan Yueling, Yue berperilaku sangat baik dan sangat patuh. Tetapi dia tidak mengambil beberapa langkah, tetapi Yue diam-diam menoleh dan menatap Zuo Fan dengan galak dan berkerut. Keluar lidah merahnya. Zuo Fan berdiri diam di tempat, terdiam beberapa saat, menyaksikan kedua saudara perempuan itu perlahan menghilang, tidak menjadi marah. "Hei, apakah itu masuk akal?" Kakaknya melakukannya terlebih dahulu dan membiarkan Lao Su berjalan dan melihat. "Hei, tidak ada kebenaran di dunia ini, hanya yang kuat dan yang lemah itu dia." Perlahan melambaikan tangannya, Yuan Chang menghela nafas, seolah-olah dia telah lolos dari bencana, dan kali ini. Alasan mengapa Yueling rela melepaskan sepenuhnya karena dia tidak bisa mengetahui kedalaman latar belakangmu. Berani keluar. Tetapi jika kamu melakukan sesuatu secara diam-diam di masa depan, kamu harus berhati-hati. Mendengar kalimat ini, Zuo Fan berpikir sedikit dan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa dia lupa lagi? Ini pintu ajaib, alasan apa aku harus melakukannya? Ini seperti di luar, bahkan jika kamu membenci kamu sampai ke tulang, kamu harus menemukan alasan. Kalau tidak, namanya tidak benar, dan kata-katanya tidak benar.
Ngomong-ngomong, Yuan Lao, kali ini Yueling sedang mengumpulkan bahan latihan untuk gadis Yuir. Setelah berpikir sejenak, Zuo Fan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata pelan. Mengangguk dengan jelas, Yuan Lao berkata dengan pasti, ya, meskipun Yueling dikenal sebagai raksasa, dia kejam, tapi dia sangat mencintai adiknya. Ngomong-ngomong, Yueling dihukum. Memasuki kamar tukang ini itu semua karena saudara perempuannya. Awalnya dengan kualifikasi saudara perempuannya, dia seharusnya melenyapkan muridnya dan memasuki kamar tukang. Dia pergi ke ruang alkimia dan mencuri pil 7 pin tanpa izin. Adik perempuannya mengambilnya dan mengubah fisiknya untuk mencapai Yuer hari ini dan menghancurkan Yuelingnya saat ini. Awalnya, Yueling adalah murid yang memenuhi syarat. Oh, kalau begitu dia benar kakaknya benar-benar teliti, dan dia akan keluar nafas. Zuo Fan mengangguk setuju, dan kemudian menghela nafas, tapi kali ini. Dia cukup baik untuk melakukan hal-hal buruk. Apa yang kamu katakan? Yuan Lao bertanya dengan curiga, mengerutkan kening. Setelah berpikir sedikit, Zuo Fan berkata dengan lemah, aku mendengar bahwa Yuer berlatih teknik pisau ajaib. Bagian paling penting dari seni bela diri ini adalah kata, minum sihir. Ini melahap ribuan kebencian roh-roh jahat, tingkatkan kekuatan pedang, sepenuhnya memicu kejahatan pendekar pedang, dan bahkan sangat meningkatkan kekuatannya. Para dewa memblokir dan membunuh para dewa, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Tapi, petik 2. Tapi apa? Tapi Yuer belum sembuh sekarang? Zuo Fan memandang Yuan Lao, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu berlatih pedang ajaib di sini menyatakan, kamu akan memiliki sifat jahat, dan ketika kamu jatuh ke dalam kegilaan, tubuh kamu pasti akan runtuh. Nah, pada saat itu, Yueling pasti sangat menyesalinya. Hanya saja, tapi itu hanya lengan yang bengkok. Masuk akal untuk membujuk Ratu Lingling akan baik-baik saja dalam 1 atau 2 hari. Mengapa masih tidak baik sekarang? Berdiri diam di tempat, tangannya membelai janggutnya, alisnya sedikit berkerut, dan kilau cahaya melintas di matanya, yang tampak luar biasa dalam. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Mereka meneriaki Lao Su sebelumnya, dan Lao Su mengatakan sesuatu kepada mereka. Tanpa memperhatikan suara Guci, Zuo Fan memutar kepalanya tanpa komitmen dan melengkungkan mulutnya karena marah. Yuan Lao tertawa bodoh dan menggelengkan kepalanya. Lalu kamu masih di sana dan menganalisis untuk waktu yang lama. Orang tua itu mengira kamu peduli dengan mereka. Peduli dengan mereka? Apakah mereka ada hubungannya dengan aku? Mengapa aku harus peduli pada mereka? Lao Su bukan nimfomaniak? Zuo Fan mengerang tanpa sadar, dan Zuo Fan mengerang sebentar, dan berkata pelan. Hanya saja aku pikir ada sesuatu yang aneh. Di sini, aku khawatir satu-satunya tempat bersih di sekte kami juga. Aku tidak akan damai lagi. Petik 2. Mendengar ini, Yuan Lao tidak bisa menahan senyum. Zuo Fan, apa kamar tukang di sini, tempat paling kejam di sekte, di mana itu bersih? Petik 2. Hei, Yuan tua, kamu tidak mengerti. Di sini kecuali membunuh berarti dibunuh. Terlepas dari kehidupan atau kematian, apakah hubungan antar manusia yang begitu sederhana, bukankah itu murni? Jika kamu berada di luar, intrik, hidup lebih baik daripada kematian. Di mana ada tempat yang bersih seperti itu untuk ditemukan? Tanpa sadar, dia mengambil waktu sejenak untuk melihat Zuo Fan, tetapi dia tersenyum. Mengangguk, setuju, oke, Tuan Zuo benar-benar berwawasan luas. Menurut apa yang kamu katakan, di sini sangat bersih, hahaha. Zuo Fan menatapnya dan tertawa terbahak-bahak lalu keduanya berjalan berdampingan. Sepanjang jalan, keduanya berdiskusi satu sama lain, dan dalam percakapan, ada kebenaran besar, dan wawasan dunia tersembunyi di dalamnya. Untuk sesaat, keduanya merasakan rasa simpati satu sama lain, dan benci bertemu terlambat. Zuo Fan berbicara panjang lebar dengan Yuan Lao, dan dia mendapat banyak manfaat. Yuan Lao juga mendapat banyak manfaat dari pembicaraan dengan Zuo Fan. Setelah malam ini,
Keduanya merasa bahwa suasana hati mereka tampaknya telah meningkat pesat, dan jalan di depan jauh lebih luas. Pagi-pagi keesokan harinya, Zuo begitu dia selesai pelatihannya, Yuan buru-buru masuk ke kamarnya, dan berkata dengan cemas, Zuo Fan, ikut aku. Kenapa? Aku sudah berkumpul lagi, tidak, dengar bel. Alisnya sedikit berkerut, dan Zuo Fan berkata dengan bingung. Selain itu, lapangan surah dibuka kemarin, dan aku datang lagi hari ini. Jadi aku tidak akan membiarkan orang hidup? Diperkirakan tidak akan 2 atau 3 hari, ruangan yang berguna ini orang yang sekarat harus mati. Nah, bagaimana bisa begitu mudah untuk membuka lapangan syuro? Mereka baru saja membuka kemarin, dan mereka tidak berani membukanya lagi hari ini. Tapi ini adalah rumah yang berguna, dan bekerja dimulai setiap pagi. Iya, kamu juga harus bersih-bersih untuk yang lebih tua. Petik 2. Hei, bersih, bukankah aku perlu melakukannya dalam 2 hari pertama? Tanpa disadari terkejut, Zuo Fan bertanya-tanya. Dengan enggan memutar matanya, Chang Yuan tua menghela nafas, bukankah kamu memiliki pembusukan yang menutupimu 2 hari yang lalu? Aku menyembunyikannya darimu. Tapi kemarin setelah ladang si Uluo, kamu sudah muncul, dan orang tua tidak bisa menyembunyikannya. Hidup. Terutama Yueling itu, mungkin masih mengingat pembalasan yang kamu bentrok dengannya kemarin, memanggilmu nama dan memintamu pergi. Apa, dia masih memiliki kekuatan ini? Apakah kamu tidak bertanggung jawab? Petik 2. Hei, orang tua itu mengatakannya sejak lama, aku hanya seorang pelayan di sisi terang, kekuatan dihormati di sini. Dia tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Yuan Lao menatap Zuo Fan memohon, orang tua di alam penempaan tulang tidak bisa menarikmu, Master Langit yang mendalam. Tapi jangan mempermalukan orang tua itu. Setelah melihat lebih dalam pada lelaki tua itu, Zuo Fan juga dengan enggan menggelengkan kepalanya dan menggerakkan tubuhnya. Melompat dari tempat tidur dan pergi bersamanya. Apa yang dia katakan benar. Semua orang dianggap berteman, tidak perlu mempermalukan orang tua ini. Jika kamu ingin menyelesaikan akun, pergi ke gadis itu, ya. Dengan mendengus dingin di dalam hatinya, Zuo Fan berjalan maju bersama dengan lelaki tua Yuan, dan setelah beberapa saat, dia datang ke alun-alun di depan rumah yang malang itu. Sementara di sana, semua orang telah berkumpul. Kuilang dan Yueling berdiri di garis depan dengan dada terangkat, melihat ke bawah pada semua orang yang hadir. Melihat Zuo Fan datang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka semua menunjukkan senyum dingin. Membunuh, tanpa sadar menyipitkan mata, hati Zuo Fan menyusut, dan semangatnya mencapai 120.000 poin. Semua orang di sini, kami mengatur tugas sekarang. Melirik semua orang dengan dingin, Yueling mengambil daftar dari Yuan Lao dan mulai mengatur tugas. Zhang Fugui, Li Yongchang, Wang Tianlei dan Zhang Mingqi bertanggung jawab untuk membersihkan kamar tidur tetua Liang. Petik 2. Semua orang mendapatkan nama mereka satu persatu, jadi mereka bergegas maju dan membungkuk kepada mereka bertiga. Di antara tumpukan sapu di sebelah aku mengambil segenggam dan menghitung alat, dan pada saat yang sama, aku merasakan kegembiraan dan menari dengan kegembiraan. Zuo Fan terlihat aneh. Apa yang menarik dari membersihkan kamar untuk orang-orang itu? Apakah tidak ada imbalan? Tetapi semua orang sudah membaca nama itu, dan ketika Zuo Fan adalah satu-satunya yang tersisa, Yueling menatapnya, dan sudut mulutnya ditarik membentuk busur jahat, dan dia berteriak, Zuo Kipas. Bawa peralatanmu, dan bersihkan kamar tidur tuan. Begitu pernyataan ini keluar, semua murid tukang yang hadir tertawa terbahak-bahak dan menatap Zuo Fan dengan mata menyeringai. Tanpa disadari, Zuo Fan tampak bingung, aku tidak tahu yang disebut, ada apa dengan mereka, apa yang membuat mereka bahagia? Namun, dia sudah lama ingin pergi ke ruang raja ini, dan kali ini adalah kesempatan. Xie Wuyu, apa yang kamu biarkan Lao Su lakukan? Kali ini aku harus membicarakannya.